Oke, kita masuk dalam doa ya. Bapak, kami bersyukur, kami sungguh sangat berterima kasih sedalam-dalamnya karena kondisi di dalam hidup kami yang kami lewati jauh daripada kondisi yang ideal bagi pikiran kami dan juga dalam pikiran kekudusan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan tolong kami supaya setiap kali kami mengingat bahwa seluruh hidup kami adalah di dalam kontrol Tuhan, di dalam pemerintahan, dan di dalam seluruh penopangan Tuhan. Dan tidak ada satu hidup kami yang dibiarkan berjalan sendiri, walaupun kadang Tuhan seolah-olah tidak melihat kami untuk menarik kami dan membiarkan kami. Tuhan tolong kami supaya kami dapat sungguh-sungguh melihat akan pemerintahan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat, Engkau yang memelihara, dan Engkau yang menyertai kami. Dari awal sampai akhir, biarlah Engkau bertahta dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapak, ajarlah kami hari ini untuk mengerti akan rahasia kerajaan-Mu, dan khususnya masuk kerajaan Allah dengan persyaratan sesuai dengan anugerah-Mu, dan juga hal yang menghalangi kami untuk masuk kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami dalam kuasa Roh Kudus dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar, kemarin hari Kamis kita udah belajar ini ya, syarat masuk kerajaan Allah. Dan ini saya ringkes ya sebentar ya. Jadi yang pertama, syarat kerajaan Allah itu, saudara, itu kita mulai dengan siapa yang berhak ya, dan siapa yang menentukan supaya kita masuk melalui pintu kerajaan Allah itu. Nah, kita tahu bahwa pintu kerajaan Allah itu adalah Kristus. Pintu kepada domba-domba Kristus, dan domba-domba pintunya kepada gembala juga Kristus, supaya dia menerimanya. Jadi, penentu kerajaan Allah itu adalah kita harus tahu bahwa ya rajanya sendiri yang bersabda, yang memberikan kita izin masuk, dan juga kita diberikan hak-hak waris kerajaan Allah. Jadi bukan apa yang menentukan, tetapi siapa ya. Jadi siapa, baru tindakan dari Tuhan sendirilah yang kemudian kita sebut sebagai misi kerajaan Allah. Ya, jadi siapakah yang menentukan adalah Allah di dalam Kristus, dan dia sebagai pintu kerajaan Allah itu, dia sebagai gembalanya, dia sebagai rajanya, Tuhan dan hakim kita. Nah, dia yang membawa kita untuk masuk dalam kerajaannya. Nah, ini pintu masuknya, jadi kita tahu jelas bahwa tanpa adanya karya Tuhan, karya Kristus, kita tidak bisa memasuki kerajaan Allah. Terus bagaimana saya bisa menerima Kristus? Nah, ini jadi masalah yang besar sekali. Nanti kita akan belajar dari Yohanes Pembaptis. Nah, dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Ini hari Kamis sudah saya jelaskan ya. Jadi saya nggak jelaskan lagi hari ini. Dan persyaratannya adalah setelah kita dilahirkan air dan roh, kita harus memiliki hidup yang sempurna. Hidup kesalehan kita, kerohanian kita, dan keagamaan kita itu harus sempurna. Arti sempurna itu apa? Saudara, berarti tidak boleh ada cacat sedikit pun di dalam hidup kita. Jadi waktu kita berjalan, Tuhan kan sempurna. Jadi kalau salah sedikit, melenceng dari kehendaknya, saudara nggak sempurna. Menjadi kenyataan dalam hidup kita adalah, apakah ada orang Kristen atau orang percaya yang dari awal hidup dia, bangun tidur sampai dia kembali tidur gitu ya, atau istilahnya kembali merem gitu ya, apakah ada orang yang tidak melakukan kesalahan atau sempurna. Jadi kesalahan di sini bukan membunuh orang gitu ya, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sejalan, tidak sesyalom dengan jalan Allah. Nah, saudara, hampir semua kita kan mengalami emosi, mengalami perasaan. Kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa membuat kita kemudian geram, membuat kita kemudian merasakan, oh ini kok rasanya ya perasaan saya itu, pikiran saya lebih apa dominan gitu. Nah, saudara, berarti kenyataannya bahwa tidak ada orang yang hidup keagamaannya itu yang sempurna. Nah, Tuhan menuntut kamu harus sempurna. Terus yang jadi pikiran kita, kalau kita nggak bisa sempurna, kenapa Tuhan tuntut sempurna? Hidup keagamaan sempurna. Dan dikatakan lebih daripada orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Loh, mereka itu luar biasa secara ritual, tata ibadah, doa puasa, sunat juga, kemudian mereka peraturan-peraturannya, bagaimana menjadi seorang Taurat itu ahli Taurat, dan orang Farisi, imam yang
di antara imam itu disebut sebagai Farisi, itu orang yang pintar sekali berteologi dan semuanya. Dan itu betul-betul dianggap oleh manusia tuh, nah inilah model rohaniawan yang sempurna seperti ini. Teologianya sempurna, seorang jabatannya sempurna, pemimpin yang sempurna gitu kan. Terus apa yang dilakukan juga, waduh sempurna gitu. Saudara, Tuhan mengatakan apa? Hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah hidup yang dibenci oleh Tuhan. Dan kamu tidak boleh hidup seperti mereka, hidup keagamaannya. Dan dikatakan bahwa kamu harus dilahirkan baru. Jadi lebih sempurna. Nah, bagaimana hidup keagamaan lebih sempurna? Saudara, jadi ada dua titik ya, titik. Yang pertama adalah titik dari sempurna menuju kepada sempurna yang bersama dengan Tuhan. Tapi kemudian titik yang kedua adalah kita sebagai orang beragama mencari kesempurnaan supaya dilihat sempurna. Saya melakukan banyak hal supaya dilihat sempurna. Wah, saya melakukan ini. Nah, ini berarti saya ini, wah, ini orang Kristen yang bagus sekali. Lakukan ini, wah, ini orang Kristen luar biasa. Lakukan ini, wah, orang Kristen hebat sekali. Lakukan ini, ini orang Kristen sempurna. Nah, gitu kan. Saudara, jadi dari tindakan-tindakan itu kita mencari sempurna, kita mengejar kesempurnaan. Ya, mengejar kesempurnaan. Nah, saudara, ini adalah agama. Agama itu berdoa, berpuasa, apalagi kita dekat dengan ini ya, upacara-upacara dan juga puasanya orang-orang beragama. Nah, saudara, kita lihat bahwa dengan waktu 30 hari, dengan waktu 40 hari, dengan waktu tertentu, bahwa orang merasa bahwa kalau dia melakukan puasa itu, maka tindakan puasa itu kan menghapuskan dosa dia. Nah, ini disebut sebagai sempurna. Sempurna yang dari tindakan ketaatan kita menjadi sempurna. Saudara perhatikan. Jadi yang bisa melakukan sempurna ini siapa? Yang berjalan sempurna dan tidak ada salahnya. Itu hanya Yesus yang melakukan ketaatan dengan menjalankan dan mengusahakan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kehendak Allah yang sempurna. Itu hanya Tuhan Yesus. Tetapi tidak ada manusia satupun yang melakukan seperti Tuhan Yesus. Kan hanya satu manusia yang tidak berdosa, itu adalah Tuhan Yesus. Nah, itu menjadi imam besar kita. Jadi imam yang itu imam-imaman ya. Nah, kalau dia adalah sempurna tanpa berdosa, berarti tidak ada satu orang yang sempurna yang pernah melakukan kehendak Bapa yang menyembah dengan sempurna, menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah dan mempersembahkan tubuh yang baik, yang sempurna, yang kudus, yang berkenan, dan satu-satunya Tuhan Yesus, yang lainnya tidak ada. Jadi, saudara, seluruh agama itu apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu menjadi ditolak oleh mereka. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau saya masuk kerajaan Allah, saya harus melakukan apa yang diminta kerajaan Allah, dan saya yang menentukan masuk kerajaan Allah. Di situ. Ya. Nah, ini apa bedanya? Bedanya adalah, saudara, orang-orang Kristen bukan mengejar, mencari, dan mencapai target kesempurnaan kerajaan Allah. Bukan, saudara. Tapi kita diberikan, ya diberikan semacam status gitu kan, bahwa kamu percaya Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memberikan kesempurnaannya. Apa kesempurnaan karya Tuhan Yesus adalah dia mati di kayu salib, dia menanggung dosa seluruh manusia, dosa umat manusia, dan dia membawa seluruh belenggu-belenggu dosa yang mematikan itu, dan yang akan membawa murka Allah menimpa kita, itu dibawa oleh dia dan diambil oleh dia. Dan sampai dia taat sampai mati sempurna. Nah, ketaatan Kristus yang sempurna ini, penderitaannya, kesakitannya, aniaya, waduh, itu nggak bisa dibayangkan. Hanya satu manusia seperti itu kan. Nah, dari kesempurnaan Kristus dalam seluruh apa yang dia derita, penderitaan-penderitaan itu, dan dia menjadi imam dengan segala permohonan, maka dia menjadi orang yang sempurna, dan kemudian kesempurnaan Kristus, pokok keselamatan Kristus, kesempurnaan di dalam Kristus, itulah yang menyelamatkan kita. Ya, yang menyelamatkan kita. Dan itu yang akan dibawa ke dalam siapa? Ke dalam, dimasukkan dan dijaminkan ke dalam hidup orang yang percaya kepada Yesus. Ya, jadi ngerti ini ya. Jadi Yesuslah yang sempurna. Nah, kesempurnaan Tuhan Yesus itu dijaminkan kepada saya. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Yesus sempurna. Yesus menanggung dosa saya, dan dia ditimpakan murka Allah, dan dia menerima itu semuanya. Harusnya saya yang menerima seluruh resiko itu. Saya yang harus mati, saya yang harus binasa. Nah, diterima oleh Kristus. Kematian, kebinasaan, dan perbudakan atas dosa itu dicabut oleh Tuhan Yesus. Nah, dicabut. Nah, dicabut kenapa dicabut? Karena dialah yang menjanjikan semua. Nah, dicabut dan diambil. Nah, karya Kristus inilah
yang membedakan iman Kristen dengan seluruh iman yang lain. Jadi dari kesempurnaan Kristuslah saya mendapatkan kesempurnaan diri saya. Nah, status itu apa? Status adalah saya menerima kesempurnaan Kristus menjadi kesempurnaan saya. Jadi jelas ya. Jadi Kristus hidup dalam saya. Kesempurnaan Kristus, hidup Kristus dalam hidup saya. Dan saya dijamin bahwa Kristus yang menjamin seluruh hidup saya akan disempurnakan. Jadi kesempurnaan saya dari mana asalnya? Dari seluruh karya Kristus. Jadi kalau saya berjalan, jatuh dalam dosa. Kalau saya jalan, kemudian menyeleweng. Saudara-saudara berpaling kepada Kristus. Dia yang menyempurnakan. Jadi kita berjalan dengan apa? Dengan satu sukacita, dengan satu kegembiraan rohani, dengan semangat surgawi. Kenapa? Karena Kristuslah menyempurnakan seluruh hidup kita. Jadi orang Kristen itu nggak boleh yang tanda petik itu yang sedih, dalam arti karena dia masih diikat oleh dosanya, dia masih belum diselamatkan. Saudara, itu nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan, kita sudah percaya, dan kita harus bisa melawan semua itu, kegagalan, kesedihan, kepiluan gitu ya. Dari dosa-dosa kita itu, kita harus berpaling pada Kristus. Maka duka cita kita menjadi sukacita. Nah, kalau kita bersuka cita di dalam dosa, kita berduka cita di dalam kekudusan Tuhan. Nah, itu terus seperti itu perasaan kita. Jadi kesempurnaan Kristus itu menjamin saya dan masuklah kerajaan Allah di dalam diri saya, dan kemudian kerajaan Allah itu membuka pintu bagi seluruh dunia supaya dengan pintu Kristus dalam hati hidup kita, kita dipakai untuk apa? Untuk memberitakan kesempurnaan Kristus yang menjamin semua manusia, yaitu Injil. Jadi kesempurnaan saya dari mana? Dari Kristus yang berkarya bagi saya. Dan bukan hanya di kayu salib, saudara. Ya, selesai di sana dosanya. Tapi karya itu masuk dalam diri saya dan menguduskan dan memenangkan seluruh daripada pergumulan-pergumulan dosa saya. Nah, itu dijamin. Jadi kesempurnaan status dari mana? Dari Kristus yang saya terima. Dan kemudian kita sudah mendapatkan status bagaimana kita belajar taat seperti Kristus belajar taat, dan sampai kemudian sempurna di dalam Kristus. Nah, itu adalah agama Kristen. Jadi kita bukan mencari kesempurnaan, kita bukan mencari keselamatan, tapi keselamatan sudah diterima oleh kita, dan kita berkumpul dengan dosa kita, dan kita percaya bahwa Kristus yang menyelamatkan, yang menyempurnakan, yang menyertai kita, yang menjamin kita, yang memberikan seluruh karya Dia, kuasanya itu di dalam diri kita. Nah, baru kita masuk kerajaan Allah, dan kita dibawa ke dalam seluruh warisan kerajaan Allah. Kita memiliki kerajaan Allah. Sebagai apa? Anak-anak kerajaan. Namanya anak, punya Bapa yang akan memberikan warisannya kepada kita. Nah, nanti kita akan bahas apa itu warisan kerajaan Allah ya. Jadi di sini kita lihat. Jadi karena imannya minta supaya kita melakukan seluruh hidup kita berjalan bersama dengan sempurna, maka saudara, begitu kita tidak mengandalkan Kristus, kita tidak memandang Kristus dalam seluruh hidup kita, dan kita memandang diri kita, kekuatan maunya kita, maka di situ kita akhirnya masuk ke dalam dosa yang tidak taat pada Tuhan. Ya, jadi Tuhan menjamin ini ya. Jadi ketidaktaatan kita itu tidak bisa melawan ketaatan Dia. Jadi kalau dibandingkan ketidaktaatan saya, sampai seberapa ketidaktaatan saya sehingga saya bisa menghapus ketaatan Kristus yang menjamin saya. Saudara, nggak sebanding. Artinya apa nggak sebanding? Tidak ada dosa yang bisa mengalahkan ketaatan Kristus. Ya, kecuali satu, bahwa dosa menghujat Allah, murtad. Nah, murtad itu artinya bahwa mereka tidak memiliki Kristus, mereka tidak mendapatkan jaminan materai darah Kristus. Mereka seolah-olah Kristen seolah-olah memiliki Kristus, mencicipi dan merasakan menjadi Kristen, dijamin mendapatkan berkat, tapi mereka tidak pernah mendapatkan statusnya mendapat keselamatan dan kerajaan Allah. Nah, saudara, orang-orang seperti ini merasa dirinya bertuhan-tuhan, aku melakukan, aku bernubuat. Saudara, itu orang nggak masuk kerajaan Allah. Orang-orang ini adalah aku buang, mereka pembuat kejahatan. Ya, kemunafikan itu kejahatan. Sudah disinilah Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu hidupmu tidak memancarkan kasih Kristus, tidak memancarkan akan karya Kristus, maka orang-orang melihat kamu itu digagai, ditutupi, dan tidak bisa masuk kerajaan Allah. Kenapa? Ya karena orang Kristen. Oh, orang Kristen ini begini. Bagaimana orang Kristen kok jahat seperti itu? Kok tidak mempunyai hati mengampuni, tidak punya murah hati? Kenapa orang Kristen seperti ini? Nah, saudara, itu akhirnya ya dengan kepalsuan hidup kita, banyak orang akhirnya tertahan dan tidak bisa masuk. Kita menggagai itu menghalangi. Ya.
Dan disitulah kita lihat bahwa Tuhan meminta kita sebagai hidup kita sempurna. Apa itu sempurna? Kita lihat orang Kristen, orang Kristen juga jatuh dalam dosa gitu. Daud juga jatuh dalam dosa. Salomo juga jatuh dalam dosa. Terus apanya yang membuat kita itu kagum dengan karya Tuhan di dalam diri Daud dan diri Salomo? Pertobatannya. Mereka kembali kepada Tuhan. Mereka kembali shalom dengan Tuhan. Serasi dalam kehendak Tuhan dan mereka mengakui dosanya dan mereka membawanya itu di hadapan Tuhan dan mereka tidak malu menyatakan itu dan dituliskan dalam kitab-kitab seperti 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 sampai 2 Samuel dan juga Mazmur, Pengkhotbah, Kidung Agung, kemudian Amsal, itu kan tulisan-tulisan Raja Daud dengan Raja Salomo. Untuk menuliskan apa? Ini loh, saya sudah mendapatkan jaminan dari karya keselamatan Tuhan. Jadi sedosa seperti ini, saya dosa di dalam dosa saya berbalik pada Tuhan. Tuhan menjamin saya. Untuk apa? Menerima saya. Seperti anak terhilang. Jatuh, kemudian datang pada bapaknya. Diangkat oleh bapaknya. Dan itu janji Tuhan. Dan ketaatan dari Kristus itu tidak bisa dihapuskan karena ketidaktaatan kita. Dalam arti, bahwa kita ini orang percaya, pasti Roh Kudus akan membawa kita dalam kelemahan kita untuk kembali kepada Dia. Jadi ketidaktaatan kita itu tidak bisa menghapuskan kesempurnaan ketaatan Kristus. Jadi pelanggaran kita tidak bisa menghapus ketidakmelanggaran Kristus yang tidak ada salahnya. Saudara, ini sempurna. Jadi kalau orang Kristen dijamin seperti ini, saudara, di dalam Yohanes pasal 10 tentang Yesus ada gembala dan juga di dalam aku adalah pokok anggur, ada satu kalimat dari Tuhan Yesus, ya, bahwa tidak pernah membuang dan membinasakan orang-orang yang berada bersama dengan Dia. Dan aku tidak akan membuang mereka. Aku tidak akan melepaskan mereka. Jadi itu janji Tuhan. Dalam bentuk apa? Bentuk sekarang dan selamanya. Kalimatnya itu bentuk kalimat auris ya. Di dalam bahasa Yunani itu artinya bahwa sekali ngomong itu dijamin untuk selamanya. Itu menyatakan kalimat-kalimat yang akan membimbing kita sempurna sampai Tuhan datang. Ya, ini jelas ya. Jadi ada sesuatu yang menghalangi kita, yaitu pola-pola hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan kepalsuan itu, dan itu harus dibereskan. Bagaimana dibereskan? Cungkilah mata yang berdosa, penggalah tangan yang berdosa. Jadi kalau seumpama ini cerita ya, ilustrasi, tangan saya mencuri, maka tangan kanan saya mencuri itu harus dipenggal supaya tidak curi lagi. Tangan kiri saya mengambil istri orang, maka penggal tangan kiri saya supaya tidak mengambil istri orang lagi. Nah, itu ilustrasi. Jadi bukan berarti nah, kirinya ngambil istri orang, kanannya juga bisa, Pak. Kan belum dipenggal. Ya harus dipenggal, semua harus dipenggal. Kalau berdosa harus dipenggal. Jadi ilustrasi ini menyatakan bahwa yang ada dosa di dalam hidup kita itu harus dibereskan dan sempurna pemberesannya. Hidup di dalam hati Bapa itu harus sempurna. Jadi kalau ada satu dosa, mata kita menyebabkan dosa. Nah, penyebab ini harus dicabut sempurna, selesai. Jadi lebih baik kamu masuk ke surga tanpa adanya satu dosa yang mengganjal dalam hidup. Perjamuan kudus, kita selalu diberitahukan bahwa kita harus sempurna. Nggak boleh ada dosa dalam hidup. Nggak boleh ada undang-undang nasional. Dan tidak boleh ada sesuatu yang mengganggu hubunganmu dengan Tuhan yang sempurna. Saudara, ini sesuatu yang sebenarnya sangat mudah, tetapi berat sekali pada waktu kita punya masalah dengan seseorang dan siapapun, dan kita nggak bisa terima dia. Wah, saudara, itu hubungan itu nggak bisa di hadapan Allah. Nggak boleh ada hubungan yang tidak berdamai, ya. Dan Tuhan jamin. Nah, kalau Tuhan menjamin kita berdamai, jadi orang Kristen dengan orang Kristen dijamin damai dari Tuhan, dijamin damai dari Tuhan. Maka orang Kristen dengan orang Kristen yang bertengkar, yang berselisih, akhirnya sampai dendam, sakit hati, terus kemudian itu bertahun-tahun, saudara, itu harusnya selesai. Kenapa? Karena kita memiliki Kristus, kesempurnaan Kristus, menunjukkan betapa tidak sempurnanya kita kalau kita masih memendam itu. Jadi perjamuan kudus itu membawa kita mengerti karya kesempurnaan Kristus di dalam perjamuan. Tidak ada dosa yang mengganjal, yang bercokol, yang hidup selama-lamanya dalam hati kita. Harus dibuang. Nah, saudara, lupa kan gini, daging manusia kan daging. Ya, makanya tubuh manusia nanti akan diubahkan oleh Tuhan, tubuh yang baru. Dan roh kita akhirnya bertemu kembali sebagai pertemuan yang disebut akhir zaman itu. Saudara, karena tubuh kita nih ya lemah. Tapi Tuhan jamin kita bisa mengalahkan akan daging kita. Tuhan yang main, bukan kita. Asalkan apa? Pandanglah Yesus, pandanglah akan kuasanya, dan aminilah akan kesempurnaannya. Nah, kita masuk kerajaan Allah. Ya, oke. Ini yang
yang ini ya. Coba kita lihat sekarang. Nah, sekarang kita lihat hari ini kita akan bahas secara ringkas adalah penghalang masuk kerajaan Allah. Dan yang paling luar biasa, saya memakai contoh itu sebenarnya yang sering itu Petrus. Ya, bagaimana dia gagal melihat kemesiasan Kristus, kemesiasan Tuhan Yesus. Dan sampai dia kemudian mau bekerja, mau mencapai yang disebut sebagai mati bagi Tuhan, beragama bagi Tuhan, saudara, itu dikatakan Tuhan Yesus dengan jelas ya, dengan jelas. Itu adalah iblis. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi Petrus itu nggak salah loh. Secara agama, secara sosial, kalau dia menghormati gurunya, dia mau mati bagi gurunya, dia kemudian membela gurunya, saudara, nggak ada yang salah. Tetapi jika konsep kita salah, bahwa Mesias itu harus menjadi Mesias seperti mereka, menjadi raja, menjadi tentara yang punya banyak sekali kekuatan, dan dia menjadi pemimpin, dan dia menggerakkan, mengalahkan penjajah Romawi, dan dia menghantam mereka semuanya. Wah, aku mau mati untuk kamu. Mati apa? Mesias, raja yang hebat ini, yang menghantam orang-orang, menghakimi orang-orang, dan kemudian menulai orang-orang, memurkai orang-orang. Nah, soal itu diinginkan mereka itu adalah konsep ini, saudara. Mesias yang menyatakan kuasanya, pengadilannya, dan murkanya. Nah, ini ada dalam pikiran siapa? Ada dalam pikiran Petrus, ada dalam pikiran Yudas, ada dalam pikiran ahli Taurat, ada dalam pikiran orang-orang Farisi, ada dalam seluruh pikiran orang-orang Israel, dan termasuk Yohanes Pembaptis. Kegagalan Yohanes Pembaptis melihat Kristus adalah ini, saudara. Jadi dia ingin melihat Kristus dalam penampilan sebagai seorang raja yang luar biasa, yang menolong orang-orang seperti bangsa Israel yang tertindas, yang terbelenggu, yang diperbudak oleh pemerintah. Dan dia berlaku, kemudian dia membebaskan mereka, dan kemudian mereka memberitahukan bahwa kamu harus percaya pada Tuhan. Nah, mereka apa yang itu? Nah, sekarang kita lihat dalam Lukas pasal 7, ayat yang ke-18. Saudara perhatikan. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya. Nah, dia dengar kan tentang Tuhan Yesus dari murid-muridnya. Nah, apa yang tidak cocok dengan pikiran dia? Apa yang bertentangan dengan pikiran Yohanes Pembaptis? Padahal Yohanes Pembaptis yang membaptis Tuhan Yesus. Yang memperlihatkan dunia, inilah anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa manusia. Jelas ya? Dan dialah akan membawa kuasa murka Allah itu, akan menebang kamu, dan akan mencampakkan pohon yang tidak berbuah ke dalam api. Nah, seperti bangsa Israel kan, kamu harus bertobat. Jadi ini yang dipikir oleh Yohanes adalah pikiran ini. Jadi Yesus membawa satu kekuatan yang luar biasa untuk membereskan bangsa Romawi, membereskan bangsa Israel dengan seluruhnya yang ada. Nah, ini pikiran ini. Yang ayat 19, ia memanggil dua orang di antaranya, orang yang paling dekat dengan Yohanes ya, dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu, ataukah haruskah, nah ditekankan saudara, kemutlakannya, haruskah saya menunggu orang lain? Kami itu artinya Yohanes dengan murid-muridnya kan, dengan pengikutnya, menantikan Mesias yang lain, bukan kamu. Saudara, saya baca ayat ini ya, tentang kerajaan Allah. Saya pikir-pikir, apakah konsepnya Yohanes ini juga meracuni konsep-konsep dalam seluruh orang percaya gereja Tuhan sekarang ini? Saudara, mirip sekali, saudara. Jadi mereka ingin melihat Yesus yang berkuasa, Yesus yang menggelegar, Yesus yang hebat, dan menyatakan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Mereka senang sekali dengan Yesus yang luar biasa ini, tetapi mereka menolak Yesus yang di kayu salib. Jadi Yesus yang mereka lihat itu Yesus apa? Mesias yang mereka harapkan Mesias apa? Mesias dengan kekuatan militer, dengan kuasa kerajaan, dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa, dengan satu ini ya dari pribadinya yang bisa menyatakan kehebatan-kehebatannya. Nah, itu yang mereka ingin lihat. Dan Yohanes mengatakan apa? Engkaukah yang akan datang itu? Jadi keraguan, saudara. Dan dia memastikan, haruskah kami menantikan orang lain? Setiap kali kita belajar, ya saya juga mengajar tentang prinsip kerajaan Allah yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kita harus menerima resiko. Apa resiko? Kemarin saya
ada seminar di sekolah teologi. Dan setelah selesai, itu beberapa murid bicara dengan saya, ya, dan mereka mengatakan, Pak, kami kan praktek, ya, minggu itu kan praktek. Terus kami bawa firman Tuhan yang seperti firman Tuhan, seperti Bapak ajarkan dan juga para Bapak reformator gitu ya, atau para puritan. Waduh Pak, sulit sekali. Kenapa sulit? Banyak yang tidak setuju. Banyak orang yang mengatakan, wah, bukan seperti itu. Ya. Jadi kami ini akhirnya apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, kamu akan menderita aniaya, kamu akan menderita beberapa penolakan karena karena kebenaran yang aku bawa. Nah, mereka mulai merasakan. Jadi kalau kami setia di sini, tantangannya itu berat sekali. Saya katakan, iya. Dan tantangan terberat itu apa? Yesus aja, Yesus sendiri datang pada umatnya memberitakan Mesias yang benar sampai dia mati, itulah Mesias benar. Mereka tolak. Mereka katakan mereka hujat Tuhan Yesus. Matilah kamu, terkutulah kamu, disalibkanlah kamu. Coba bayangin. Yesus itu memberitakan apa? Memberitakan sukacita, Injil kebenaran, dan dia menyatakan kuasanya, dia menyembuhkan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, dan semua kuasa, orang mati pun bisa bangkit. Tapi begitu Yesus naik ke kayu salib, orang-orang percaya gereja-gereja nggak mau berita ini. Nah, itu yang menyedihkan saya, menjadikan kita semua yang percaya. Bagaimana mungkin gereja tidak mau memberitakan kuasa kemesiasan Kristus yang paling puncak adalah dia mati tidak salib. Yohanes menolak ini. Petrus menolak ini. Rasul-rasul semua menolak ini. Apalagi Yudas. Dan dia menjual Tuhan Yesus karena menolak Mesias yang keliru. Bukan Mesias ini. Maka Yohanes Baptis mengatakan, haruskah kami menantikan orang lain? Dia melihat Tuhan Yesus. Kok nggak percaya? Kenapa? Karena pikirnya apa? Nah, konsep pikirannya ini yang kita pelajari hari ini ya. Ada 2 poin besar. Oke, saya akan bacakan ayat 20. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, dan disampaikanlah perkataan dari Yohanes Baptis. Dikatakan, Yohanes Baptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, ataukah haruskah kami menantikan orang lain? Saudara, saya ingin tanya, berarti Yohanes tidak melihat bahwa Yesus adalah yang mengutus dia. Yesus adalah Yahweh. Yesus adalah juru selamat dan dia adalah Allah menjadi manusia. Dan Yohanes tidak melihat rahasia ini. Kalau dia melihat, dia pasti percaya. Dia nggak akan ragu. Tapi namanya manusia, dia terhalang dengan apa? Dengan seluruh konsep kemesiasan perjanjian lama. Konsep keyahudian. Bahwa Mesias itu begini, 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 begini. Dia hanya melihat satu wujud daripada kuasa kerajaan Allah itu di dalam satu pribadi yang luar biasa, raja yang seperti dunia lain, raja seperti Hitler, raja seperti Stalin, raja seperti Alexander the Great, raja seperti Nebukadnezar, raja seperti Fir'aun. Nah, saudara, inilah jatuhnya dan hancurnya kekristenan itu tidak bisa melihat kerajaan Allah yang di dalam Kristus. Ini sesuatu keprihatinan yang luar biasa. Bahkan Yohanes Pembaptis pun bisa salah, bisa ragu-ragu, bisa apa ya? Kalau orang katakan, kok bisa dia yang melihat Tuhan Yesus, kok dia nggak percaya dengan Tuhan Yesus? Dari langit loh ini percaya, dari langit ini, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Loh kok dia nggak percaya? Karena pikirannya ini, saudara, sinful mind, pikiran kita yang berdosa ini, saudara, ini sulit sekali. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu kebenaran Tuhan, ya kan hati saya kan beda. Perasaan saya kan beda. Nah, saudara, ya karena kita tidak mau berserah kepada Tuhan dan tidak mau mengakui firman itu, ya kuasanya nggak ada. Saudara. Dan dia tidak akan mengubah kita. Kenapa? Karena ketaatan kita, kita menyerahkan hidup kita percaya pada iman kita kepada karya Kristus, kuasa Tuhan. Nah, itu membuat kita akhirnya bisa mengalahkan semua. Itu adalah kesempurnaan. Tuhan katakan kesempurnaan dan keberhasilan kita. Nggak mungkin kita nggak bisa mengalahkan itu, karena Tuhan sudah janjikan. Dan masalahnya adalah kita bergumul naik turun karena pikiran-pikiran seperti Yohanes. Haruskah aku menantikan orang lain? Bukan kamu. Wah, ini saya pikir menyakitkan hati. Ya.
Dan Tuhan Yesus mengatakan kalimat dengan jelas ini kan, pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang, ya. Dan waktu dia itu banyak orang disembuhkan, sembuhkan gitu kan. Dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Jadi ada 3 ya. Menyembuhkan orang apa? Dari penyakit, menyembuhkan orang dari apa? Penderitaan. Arti penderitaan itu secara psikis bisa, secara sosial, kultur, psikologikal, sosial bisa, dan banyak hal. Yang ketiga adalah dari dunia roh-roh jahat yang membuat orang itu menderita, dicengkram dengan banyak hal. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Ya, nah ini dituliskan kenapa? Karena Yohanes buta. Yohanes berkhotbah, bertobatlah, dia nggak tahu kamu bertobat kemana. Jadi Yohanes hanya memberitakan, dia bukan yang menobatkan. Dia nggak tahu siapa yang bisa menobatkan. Dia bertobat, ya kepada siapa? Akhirnya dia mengadakan upacara proselit, tahu proselit? Pembaptisan menunjukkan bahwa kamu orang berdosa. Bertobat, ini dibaptis. Yohanes membaptis orang, membaptis. Dalam perjanjian lama nggak ada orang baptis yang seperti Yohanes, yang mungkin seperti pikiran kita masuk ke air diselam gitu. Yohanes membaptis dengan apa? Dengan pola perjanjian lama. Dengan pola apa? Dia menuangkan semua itu di dalam seluruh daripada kebenaran Tuhan, itu menenggelamkan orang itu. Dan apakah Yohanes kemudian betul-betul menyelamkan orang, saudara? Itu dari kalimatnya baptiso, ya arti menyelamkan, masuk ke dalam air. Nah, masuk ke dalam air, apakah semua tubuhnya? Ya enggak juga, enggak ada jaminan. Dan juga sesuatu yang ritual itu kan bukan sesuatu yang hakiki ya, yang merupakan satu yang esensial, yang mutlak. Jadi pola apakah Yohanes Pembaptis selam ataukah dicurahin air, saudara, itu bukan sesuatu yang begitu mutlak dan penting. Tetapi apa yang dia lakukan, simbolnya itu pentingnya luar biasa. Ya, jadi Yohanes bisa memberitakan orang bertobatlah, dia sendiri belum bertobat. Dia sendiri belum tahu tentang konsep Mesias yang benar itu. Dia tahu beritanya, dia tahu bahwa Mesias akan menderita. Dia di dalam Yesaya 53, dari 53, jelas sekali dia membaca itu semuanya, bahwa Mesias harus menderita. Tapi kenapa dia mengerti beda? Dan dia harus diambil selaputnya ini. Penghalang kerajaan Allah itu harus disingkapkan. Dan Tuhan mengatakan kalimat ini. Nah, kalimat inilah yang membuat Yohanes bertobat. Kalimat Tuhan Yesus. Dikatakan demikian. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa, nah suruh perhatikan ya, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, ini kalimat terakhir ini penting sekali. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi apa perasaan hati Yohanes? Langsung Tuhan Yesus tahu. Kamu kecewa, Yohanes. Kamu menolak aku, Yohanes. Kamu tidak percaya, meragukan aku, Yohanes. Aku yang mengutus kamu, aku yang menjadi manusia, kamu tidak percaya kepada aku, Yohanes. Kamu menolak, dikatakan. Kamu kecewa. Kenapa kamu menolak saya? Kenapa kamu kecewa? Karena kamu memiliki prinsip Mesias yang salah, yang sudah diracuni oleh tafsiran-tafsiran orang-orang Yahudi. Nah, saudara, apa yang dipikir oleh Yohanes sehingga sangat berbeda? Nah, sebelumnya saya bacakan beberapa ayat ya, yang sama dengan kecewa. Matius 11 ayat yang ke-6. Saudara perhatikan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, dikatakan itu sama persis. Nah, di dalam Yohanes pasal 16 ya, ini lebih mengena gitu ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Nah, tentang dia akan mati di kayu salib. Supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ya. Kalau kamu terima saya, jangan kecewa menolak aku. Kalau saya melakukan nanti mati di kayu salib, kamu akan lari bari, kamu akan kecewa, kamu akan menolak aku, tapi nanti kamu akan tahu bahwa tidak ada yang bisa menolak saya. Kalau kamu sudah percaya pada saya, Tuhan akan ubahkan semuanya. Dan di dalam ayat kedua, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka bermartir bagi Allah. Siapa orang ini? Paulus atau Saulus. Ya.
Nah, sekarang kita selidiki, ya kita selidiki sekarang. Nah, kita lihat di PowerPoint. Sudah perhatikan. Jadi Yohanes melihat kondisi bangsa Israel adalah kondisi di dalam dosa yang betul-betul ini akan masuk dalam pembuangan Tuhan. Akan masuk ke dalam satu penghukuman Tuhan dan sudah tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Jadi penekanan Yohanes beritanya adalah pengadilan Tuhan. Bertobatlah, pengadilan Tuhan. Segera bertobat. Kalau kamu nggak bertobat, hari ini kamu akan binasa. Nah, penekanan urgensi ini itu tidak ditekankan dan tidak dibawa oleh Tuhan Yesus. Nah, ini perbedaannya. Jadi Yohanes melihat bertobatlah, bertobat, cepat bertobat. Tuhan Yesus enggak, saudara. Beritanya beda. Berbahagialah orang lemah lembut. Berbahagia orang miskin. Tuhan memberikan hatinya, Tuhan memberikan kesempatannya. Tuhan memberikan kemurahannya. Bapa itu sempurna. Nah, saudara di situ. Berita Yohanes, nggak bisa. Ini hari ini cepat. Nah, jadi pertobatan itu menunjukkan pada pengadilan Allah bahwa sudah selesai waktunya. Sedangkan Tuhan Yesus, pertobatan adalah memasuki masa pra-pengadilan. Masa hati Tuhan akan dibukakan dengan kesabarannya luar biasa. Engkau menolak aku, nggak apa-apa. Penolakanmu menjadi pintu Allah membuka untuk seluruh orang-orang yang belum percaya seperti janji Tuhan pada Abraham bahwa bangsa-bangsa lain dari suku, bangsa, bahasa akan menerima aku. Nah, ini penekannya. Jadi Yohanes memikirkan nasionalistik ya, secara kenegaraan Yahudi, kenegaraan Israel, kepentingan Israel. Tuhan Yesus mengatakan, iya, itu tutup. Tapi perjanjian Tuhan bukan hanya untuk dengan Israel. Perjanjian Tuhan adalah untuk segala bangsa. Dan sekaranglah waktunya tahun rahmat, Yobel, Jubilium, tahun di mana rahmat Tuhan akan dicurahkan luar biasa. Roh Kudus akan turun. Yohanes melihat satu eksklusivitas, satu pintu yang kecil dan tidak membuka pintu pada bangsa lain. Ini loh, bangsa Israel harus bertobat dulu. Saudara, ini Yohanes dengan Yunus, Nabi Yunus, sama. The prodigal prophet. Jadi, nabi yang terhilang. Yohanes tidak mau. Kenapa? Tuhan, bangsamu ini biadab. Bangsamu ini sudah menolak engkau. Ya, bangsamu ini tobatkan dulu. Supaya enggak kamu hancurkan dia. Dan Tuhan mengatakan, enggak. Aku akan menghancurkan bangsa Israel. Kalau dia tetap menolak anakku, aku akan hancurkan. Kenapa? Karena peruntuhan bangsa Israel, penghancuran bait Allah, dan penghancuran Yerusalem, saudara, itu dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan apa? Selesailah sudah seluruh eksklusivitas Israel sebagai bangsa pilihan Allah, dan sudah tidak ada lagi seluruh keistimewaan, keunikan itu. Karena Tuhan kemudian buka untuk bangsa lain. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi di sini saya bukan menyangkali tentang janji Tuhan pada bangsa Israel, tetapi kebangsaan Israel itu diperluas menjadi kebangsaan bangsa-bangsa lain. Jadi dia tidak menolak bangsa Israel. Yang percaya kepada Mesias, kamu jadi bangsa Israel, yang diperluas namanya Israel yang baru. Israel yang di dalam Kristus. Israel di dalam Allah. Kebangsaan yang diperluas. Jadi bangsa Israel nggak bisa, itu milik saya. Kami orang bersunat. Kami memiliki Taurat. Bangsa lain nggak memiliki. Nah, ini yang dibongkar oleh Tuhan. Nah, ini yang membuat Yohanes Baptis itu nggak cocok dengan Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan, wah, nggak bisa. Kalau dibuka seperti ini. Terus keistimewaan bangsa Israel hilang dong. Ritual kita hilang semua dong. Nah, saudara, ini yang berat. Saudara. Maka Tuhan Yesus harus dibunuh. Kenapa? Karena dia akan menghancurkan seluruh sistem Taurat. Seluruh ritual-ritual, seluruh penebusan, seluruh bait Allah. Itu dihancurkan Tuhan Yesus semua. Karena itu lambang semua. Dan dialah bait Allah itu. Dialah Taurat itu. Dialah sunat itu. Dialah keselamatan itu. Dialah Israel itu. Saudara, ini yang membuat saya kadang-kadang semakin belajar tentang kerajaan Allah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara, saya bisa mengerti apa? Kenapa Yohanes Baptis bisa seperti itu? Kenapa Petrus bisa seperti itu? Karena nggak menangkap ini. Saudara. Jadi keistimewaan bangsa Israel adalah kamu istimewa, kamu adalah menjadi yang arke supaya kamu akan melihat telosnya.
Kamu menjadi awal supaya semua orang-orang itu akan melihat seluruh kemuliaan Allah. Jadi kamu dipilih oleh Allah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Yesaya 61. Supaya kita dipilih Tuhan supaya menjadi terang, bukan dipilih Tuhan kemudian saya sembahyang untuk orang Kristen sendiri, kemudian orang Kristen berbahagia dengan orang Kristen sendiri. Bukan, saudara. Dan dikatakan tadi ayat tadi, orang miskin selalu ada padamu. Nah, kamu harus memberitakan terangmu, kerajaanmu, Mesiasmu itu kepada juga orang-orang miskin ini. Jadi bukan kamu bergereja di tempat yang indah, tempat baik, terus kemudian kamu nggak mau memberitakan Injil Tuhan Mesias itu dan kamu menikmatinya, kamu nggak mau memberitakan pada temanmu, nggak, hanya untuk apa ya? Hanya untuk memberitakan, mendoakan aja temannya nggak mau. Saudara, kadang-kadang ada orang yang setia gitu, memberi saya tentang doa, gitu. Ya, WA saya doa. Seminggu sekali bahkan bisa lebih dari 2 kali. Pak, kami doakan ya gini-gini. Saudara, lama-lama kan saya bosan. Ya udah tahu gitu. Tapi saya pikir-pikir, saudara, kalau saya nggak didoakan orang-orang ini, memang saya itu hebat apa gitu. Jadi seolah-olah saya melihat pelayanan itu begitu kecil gitu kan. Allah yang doakan aja. Tetapi saudara, doa itu kuasanya luar biasa. Jadi waktu Yohanes melihat eksklusivitas bahwa orang Israel itu adalah didulukan, Tuhan katakan, nah kamu didulukan untuk supaya kamu memberitakan pada bangsa lain. Nah kamu fungsinya mati. Kamu sebagai terang sekarang gelap. Kamu sebagai garam sekarang kamu nggak asin tapi kamu tawar. Jadi ketawaran Israel, kegelapan Israel tanpa adanya terang, itu yang akan dibinasakan Tuhan. Kalau kamu seperti terus, aku akan buang kamu dan aku mengundang ke dalam perjamuan keselamatan kerajaan Allah itu bangsa-bangsa lain dan Tuhan buka semuanya. Ayo masuk semuanya. Saudara, ilustrasi Tuhan Yesus, perumpamaan Tuhan Yesus itu menyakitkan hati bagi orang-orang Israel, ahli Taurat, orang Farisi. Waktu mereka mendengar bahasa Yesus, bahasa perumpamaan, bahasa kiasan itu, bahasa yang disebut hikmat itu, waktu dia menjelaskan tentang anak terhilang, dia menjelaskan tentang perumpamaan gadis bijaksana, gadis bodoh, itu semuanya menunjuk pada siapa? Tentang Israel. Dan itu menunjuk kepada kita yang menjadi seperti Israel. Gereja menjadi seperti Israel. Dan dikatakan di sini, saudara, tahun rahmat itu yang diberitakan Tuhan Yesus. Yohanes Baptis, ya nggak bisa. Ini bangsamu ini, cepat tobatkan. Sebelum mereka dihantam. Tuhan Yesus, enggak. Bangsa ini akan dibuang Tuhan. Aku akan membuka pada bangsa lain. Dan hanya sebagian dari bangsa Israel yang setia percaya pada Kristus. Nah, itu bangsa Israel sejati yang bersama dengan bangsa Israel yang diperluas oleh Tuhan, Israel yang baru. Jadi Israel yang tidak menerima Kristus, yang membunuh Kristus, yang menghina Kristus, yang tidak menerima Kristus. Israel secara daging, sunat, Taurat, binasa semua. Jadi Taurat, sunat, tata ibadah orang Israel tidak menjamin keselamatan. Keturunan Abraham pun tidak menjamin keselamatan. Nah, itu yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Tapi rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, itu yang menyelamatkan. Bagaimana saya terima? Percaya padaku. Apa yang aku lakukan semuanya adalah pintu masuk kerajaan. Jadi, pikiran daripada Yohanes apa salahnya? Nah, dia melihat apa yang ditekankan Tuhan Yesus tentang Israel yang akhirnya dibuka untuk bangsa lain, tentang konsep Mesias yang harusnya memenangkan bagi Israel. Tidak, Israel akan kalah, dan Israel akan diruntuhkan, bait Allah akan diruntuhkan, dia membangun Israel yang baru, bait Allah yang baru, dan semua bangsa akan datang. Nah, konsep ini, saudara, tidak diterima Petrus, tidak diterima Yohanes, dan semua murid, termasuk Yohanes Baptis. Dan termasuk kita, gereja Tuhan sekarang. Saudara, ini beritanya sama. Dan kita berdoa supaya kita tidak pesimis seperti Yeremia dan Amos, tapi kita bisa seperti Yesaya dan Hosea. Walaupun sebejat apapun, kawinilah pelacur itu. Saudara, ini gak gampang. Inilah tahun rahmat Tuhan. Dan kita harus punya hati bukan hanya tahu teorinya, tapi kita punya hati juga pada orang-orang yang ya di sekeliling kita, saudara kita yang mungkin berdosa pada kita. Saudara-saudara punya hati yang sebesar-besarnya. Oh, dia tidak mengerti. Saudara, itulah Injil. Itulah kuasa kerajaan Allah. Itulah pintu kita sudah masuk kerajaan Allah. Kita merasakan sukacita kita bisa menerima orang, mengampuni orang. Saudara, itu adalah sukacita surgawi. Jadi bukan sunatnya, bukan dibaptisnya,
bukan pendetanya, bukan gedungnya, bukan ritualnya, bukan tata ibadahnya, bukan musiknya, bukan. Tapi sukacita itu adalah sukacita karena Kristus dalam diri kita. Kita menikmati ibadah, wah puji Tuhan. Kenapa, saudara? Kita tahu diri kita orang berdosa, kita menyanyi. Ya, tentang aku orang berdosa. Saudara, nyanyian itu betul-betul membuat kita semakin diteguhkan, semakin diberikan semangat oleh Tuhan. Nah, pujian dalam seluruh ibadah itu, saudara, itu mendorong seperti orang itu sebagai apa ya, penghangat. Tapi kalau kita ini tidak ada arangnya, apinya nggak ada, saudara mau dihangetin gimana pun ya nggak ada gunanya. Jadi kalau apinya mati ya nggak bisa, mau dianget-angetin nggak bisa, kecuali dibakar harus hidup lagi, harus ada kehidupan. Kalau kita ada kehidupan Kristus, saudara, semua ritual kita itu membawa dalam sukacita yang luar biasa. Jadi perhatikan ya, saya tidak anti gereja besar, tidak anti ritual, enggak. Tapi kalau kita memiliki api itu, kehidupan Kristus, saudara, itu semua memberkati kita. Ya, tapi itu bukan menjadi karakter kerajaan Allah. Karakter kerajaan Allah apa? Ya sifat Kristus yang kita bisa menerima orang berdosa, anak kita yang berdosa, orang tua kita yang berdosa, semua keluarga kita dalam keadaan, dan kita bisa menerima, kita membawa sukacita itu. Saudara, itulah sukacita yang melebihi daripada sukacita ritual apapun. Ya, kita bersyukur hari ini kita belajar ini. Dan beberapa hal yang lain nanti akan saya bawa kembali dalam hari Kamis. Oke, kita berdoa ya, kita bersyukur pada Tuhan, dan kita mohon pertolongan Tuhan.